103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Devi Mania kembali lagi bersama Vika di Talkshow Inspirasi dan Mandiri. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah tersambung melalui daring Zoom meeting bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Wahyu Dewanto, Devi Mania. Beliau ini adalah Kepala Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kementerian Sosial Republik Indonesia. Halo, Assalamualaikum Pak Wahyu. Halo Mbak Vika, Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Pak? Sudah sarapan apa belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih kali ini lewat Zoom ya. Setelah kemarin kita tim Radio DFM sempat berkunjung ke sana ke Pangudi Luhur ya Pak ya. Oh, ya. Oke, Pak Wahyu, pagi hari ini kita akan membahas tema nih seputar peran Sentra Terpadu Pangudi Luhur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebentar, aku lupa nih mau mengingatkan DV Mania pendengar kita ya, kalau ada kuis spesial Talkshow Inspirasi dan Mandiri, DV Mania yang mau ikutan monggo silahkan. Pertanyaannya gampang aja, di manakah alamat Sentra Terpadu Pangudi Luhur? Yang sudah tahu ya monggo silahkan dikirim jawabannya ke sini. Kalau yang belum tahu, berarti wajib dengerin Talkshow Vika bersama dengan Pak Wahyu ya, karena kita akan bahas kupas tuntas sama-sama di 1 jam ke depan ini ya. Oke, Pak Wahyu, ini tema kita pada pagi hari ini mengenai peran Sentra Terpadu Pangudi Luhur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini ngomong-ngomong, membicarakan masalah kesejahteraan rakyat nih. Kan sekarang kita Indonesia juga sudah 80 tahun merdeka ya. Pak Wahyu 17, kita bentar lagi Agustusan nih merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Menurut Pak Wahyu sendiri, apakah rakyat Indonesia sudah sejahtera di usia yang ke-80 tahun kemerdekaan ini, Pak Wahyu? Ya, itu mungkin salah satu tugas dari Senat Terpadu Pangudi Luhur Mhm, supaya teman yang apa kita rawat, kita rehab di sini mhm, betul-betul merasakan kemerdekaan ke-80. Jadi artinya memang mereka betul-betul apa sesuai dengan tujuan Senat Terpadu Pangudi Luhur bahwa mereka ikut merasakan kesejahteraan atau berfungsian sosial minimal, baik dari segi sosial, khususnya dari segi sosial. Nah, mhm. mereka lebih 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 oke lah, yaitu menjadi Berarti, PR. Nah, gimana? Nah, berarti menurut Pak Wahyu sendiri, sekarang usia 80 tahun Indonesia merdeka ini sebenarnya kita udah sejahtera apa belum nih Pak Wahyu? ada yang ya itu apa tugas kita mungkin ada beberapa PR yang harus kita selesaikan juga supaya semua bisa sejahtera. Mungkin saat ini ada Mhm. yang sudah bagus, tapi ada yang perlu kita dorong supaya lebih sejahtera. Berarti kesejahteraan di Indonesia ini bisa dikatakan belum merata ya Pak Wahyu. Ada yang sejahtera, ada yang belum ya. Oke, ini Ya. kita ngomongin masalah Sentra Terpadu Pangudi Luhur. Mungkin banyak pendengar kita yang belum tahu juga apa sih Sentra Terpadu Pangudi Luhur. Mungkin Pak Wahyu bisa menjelaskan Sentra Terpadu Pangudi Luhur itu apa dan berada di bawah naungan siapa, apa latar belakang yang mengadakan adanya Sentra Terpadu Pangudi Luhur ini. Monggo silahkan Pak Wahyu. Ya, jadi dalam Terpadu Bank Luhur ini merupakan salah satu unit pelaksana teknisnya dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Mhm. Sosial Republik Kementerian Sosial Indonesia. ya. Oke. Betul. Jadi salah satu tugas utama dari Senator Terpadu Bank Luhur itu melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial. Jadi kita melakukan rehabilitasi sosial Mhm, baik di residen di mhm, dalam sentra sendiri. Saat ini ada sekitar 200 residen mhm, juga di dan di komunitas. Jadi total yang kita layani di tahun 2025 ini sekitar 9.000. Nah, apa yang kita lakukan di sana? Jadi mhm, kita melakukan eh, memenuhan dukungan hidup layak. Jadi misalnya kita juga beberapa kali melakukan survei untuk melihat kebutuhan para penerima manfaat terkait dengan kebutuhan apa yang belum layak dan bisa kita lakukan untuk dibantu. Terus juga mhm, kita melakukan perawatan. Nah, ada juga anak-anak yang dulu ada anak yang terbuang, kita rawat di sini juga ada. Terus juga ada kita support terhadap keluarga, baik anaknya, baik orang tuanya. Supportnya dalam berbagai macam bentuk, ada yang dukungan psikologis, ada yang dukungan materi, dan lain-lain. Juga mhm, kita melakukan dukungan aksesibilitas. Aksesibilitas itu, jadi Sentra Terpadu ini juga membantu terkait dengan akses teman-teman yang mungkin belum punya identitas diri, akses untuk kebutuhan alat bantu, dan lain-lain. Nah, itu juga kita juga melakukan pelatihan vokasional, mhm. pengembangan perusahaan untuk teman-teman yang berhak menerima layanan. Juga Oke. kita melakukan terapi-terapi di Sentra sendiri juga ada layanan terapi fisik, ada layanan terapi apa psikologis dan lain-lain.
Dan juga kita melakukan juga terkait penyerahan pendampingan sosial. Jadi ada 7 komponen penting yang dilakukan oleh Sentra Terpadu Panggung Luhur Mhm. untuk tadi supaya teman merasakan betul-betul kemerdekaan itu keberfungsian sosial yang lebih baik gitu. Oke, Begitu. ini Ya. oke, Sentra Terpadu Pangudi Luhur ini sejak kapan? Sejak tahun berapa berdiri, Pak Wahyu? Ini dulu kalau berdiri menjadi Sentra Terpadu Panggung Luhur itu baru di tahun 2022. Tapi sebelumnya Sentra Terpadu Panggung Luhur ini ada 3 panti dulunya. Ada panti Panggung Luhur untuk penanganan gelandang kronis. Ada di sini panti juga apa untuk disabilitas netra. Terus ada Mhm. juga panti untuk lansia. Jadi 3 sentra ini sekarang digabung menjadi satu namanya Sentra Terpadu Panggung Luhur. Kenapa ada kata Dengan terpadu? Karena pelayanan gabungan ya, Pak Wahyu. betul, betul. Oke, oke. Betul. Ini alamatnya di mana sih, Pak Wahyu? Kalau kita kan kemarin sudah berkunjung langsung, kita sebenarnya tahu alamatnya. Tapi mungkin pendengar di rumah nih pada belum tahu Sentra Terpadu Pangudi Luhur ini alamatnya di mana. Monggo silakan infokan alamat lengkapnya, Pak. Ya, Sentra Terpadu Panggung Luhur itu berada di Jalan HM Joyo Martono, nomor Mhm, 19, mhm. Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tuh ya, Devime ternyata adanya di Bekasi. Monggo silahkan warga Bekasi yang mungkin mau datang berkunjung, boleh ya Pak ya? Boleh sekali, boleh sekali. Ya. Oke, berarti ini sasaran dari rehabilitasi sosial ini adalah tadi bisa dikatakan warga-warga atau masyarakat yang belum sejahtera ya, Pak Wahyu. Betul. Jadi ada 4 klaster yang kami layani di sini, terus di Mhm, apa perjelas oleh Pak Menteri Sosial menjadi dua mhm, belas pas. Pas itu eh, apa eh, ada yang klaster besarnya itu ada klaster untuk pelayanan anak, klaster mhm, untuk layanan lansia, klaster mhm, untuk layanan disabilitas, dan klaster untuk layanan kelompok rentan. Nah, kelompok rentan itu juga apa macam-macam. Ada yang ex pengguna narkoba, ada juga yang teman-teman HIV, ada juga teman-teman ex apa pemulung dan lain. Nah, itu yang mhm. 4 yang diperluas lagi menjadi 12 pas. Dan nanti teman-teman bisa browsing juga tuh 12 pas apa aja. Ini ada 4 besar itu dipecah lagi menjadi 12 pas. Oke, oke. Jadi ini berarti kalau misalkan ada yang ingin direhabilitasi atau yang ingin masuk rehabilitasi, itu kita bisa mendaftar langsung datang atau kita dipilih kan seperti misalnya kalau sistemnya sekolah rakyat itu dipilih berdasarkan data ya, desil 1 dan desil 2 kalau sekolah rakyat begitu. Kalau misalkan untuk bisa mendapatkan rehabilitasi sosial di rehabilitasi sosial Pangudi Luhur ini apakah berdasarkan data juga dipilih dan dipanggil atau kita bisa mendaftarkan diri, Pak Wahyu? Jadi kalau untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di Sentra Mhm, Terpadu Hidup ada mhm, banyak cara sebenarnya. mhm, Ada bisa langsung, terus ada juga bisa datang dari apa rekomendasi dan bukan rekomendasi apa apa di dari dosanya mengajukan ke kami juga bisa. Dari mhm, kepolisian bisa mengajukan ke kami juga bisa. Dari apa telepon dulu kita kan punya kontak pengaduan, nah itu apa mhm, bisa dulu siapapun, bisa orangnya tersebut, bisa tetangganya dan lain-lain mhm. melaporkan bahwa mereka butuh layanan dan nanti kita akan segera melakukan asesmen oleh pendamping terdekat yang ada di daerah tersebut. Berarti Gitu. setelah mendapatkan telepon untuk mendapatkan asesmennya itu didatangi, disurvei atau bagaimana, Pak? Ya, kita akan datangi Mhm, dengan waktu yang tidak lama. Kalau bisa di mhm, hari itu juga kita datangi karena kita juga punya pendamping yang ada di setiap daerah, di lokal-lokal daerah tersebut. Jadi kita datangi, nanti petugas itu akan memberikan masukan ke kita dari hasil mhm, asesmennya. Apa yang dibutuhkan? Apakah memang harus jadi residen? Apakah memang hanya perlu disambungkan dengan apa lembaga kesehatan yang ada di tempat tersebut, atau memang membutuhkan bantuan-bantuan lain kayak misalnya pelatihan, terus mhm. bantuan usaha dan lain-lain. Residen itu maksudnya yang tinggal di sana ya, Pak ya? Betul. Kalau yang residen itu kan kami punya beberapa pelatihan yang bisa apa ya, melatih mereka. Ada pelatihan-pelatihan tinggal, ada kajian kulit, ada salon, ada jahit, ada olahan pangan, ada keterampilan komputer untuk disabilitas, khususnya netra, ada massage dan lain-lain. Kalau mereka Mhm, memang
membutuhkan layanan yang cukup panjang, mereka bisa menjadi residen. Jadi bisa datang ke STPL untuk diberikan layanan selama kurang lebih 3 sampai 6 bulan sesuai dengan hasil asesmennya. Kalau memang oke, cepat bisa diberikan materi, mungkin nggak akan panjang. Tetapi kalau Hmm. misalnya belum masuk, belum bisa baca tulis dan lain-lain, itu kan perlu di intervensi lebih lanjut. Oke, berarti bisa ya Pak. Kita tidak hanya menunggu, maksud saya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial ini tidak hanya diambil dari data yang ada, tetapi kita sebagai masyarakat juga bisa langsung mengajukan diri, begitu ya Pak ya, dengan cara langsung menghubungi nomor. Ada nomornya ya Pak ya, nomor layanannya ya. Ada. Namanya Bo- ada. Boleh Nah, disebut nggak Pak? Barangkali ada yang mengajukan mungkin untuk tetangganya atau orang sekitarnya barangkali. oke, jadi Mhm, eh, nanti kalau untuk membutuhkan pelayanan di sentra terpadu bangun di Luhur, mhm, ada nomor pengaduan yang mhm, bisa dihubungi kapan saja. mhm. Nah, 24 jadi jam ya Pak ya? 24 jam, tapi apa eh, nanti akan kita balas, pasti akan kita balas itu dan akan kita tindak lanjuti eh, di di hari tersebut. Di hari tersebut itu maksudnya Di hari ketika yang kita sama. nanti di hari yang sama, nanti kita Mhm. akan hubungi. Jadi nomornya Oke. di 082 Mhm. 114 Iya. 982 982. 805. Mohon maaf, 982 berapa, Pak? 982 805. 805. Oke, coba. Saya ulang ya, Pak ya. 082 Ya, 114 betul, 982 betul. 805 ya. Nah, betul. Oke, jadi pendengar Nah, kita untuk dan tanya pendengar. juga boleh. Mhm. Maksudnya I- untuk mengajukan layanan kita juga bisa, untuk memberi masukan ke layanan kita juga bisa. Nah, Oke. Pak, ini berarti nomornya nomor WhatsApp ya, Pak ya? Berarti kita maksudnya bisa betul, nggak hanya bisa telepon, tapi kita juga bisa kirim chat WhatsApp ya, Pak ya? betul, Ah, oke, betul. oke, berarti bisa lebih memudahkan ya, Pak ya. Oke, biasanya prosesnya berapa lama sih, Pak, dari misalkan ada nih masyarakat gitu yang menghubungi melalui line nomor yang sudah tersedia gitu, menelpon, terus disurvei, terus hingga mendapatkan asesmen, dia akhirnya harus menjadi residen atau seperti apa? Itu biasanya proses penentuannya berapa lama, Pak? Nah, ini juga bermacam-macam. Ketika Ah, misalnya memang ini kan nanti masuk ke kami, ini tidak langsung masuk, tapi ada memang kita butuh pengantar dari dinas sosial setempat. Pengantar di mhm, dinas sosial setempat itu diperlukan supaya nanti memang dinas sosial tahu bahwa warganya kita rehab atau kita intervensi di Sentra Terpadu Bangun di Luhur. Sehingga nanti mhm. kalau pasca rehab, jadi dinas sosial juga tahu dan bisa membantu dalam proses eh, peranan sosial yang apakah memang nanti akan disalurkan ke tempat kerja, apakah ada Mhm. peluang di partner dinas sosial dan lain-lain. Jadi pada dasarnya setelah kami asesmen, asesmen itu nggak akan lama, kurang dari 1 minggu udah kami asesmen. Setelah itu Oke. nanti kami akan diskusi dengan dinas sosialnya, atau nanti yang menerima manfaat bisa merekomendasi ke dinas sosial untuk mendapatkan pelayanan yang ada di Sentra Terpadu Bangun Hidup. Oke. Kalau dihitung, kalau semua cepat tuh nggak ada seminggu sudah kami proses itu bisa dilakukan dengan baik. Oke, berarti kurang dari seminggu biasanya sudah selesai prosesnya dari awal pengajuan hingga asesmen ya, Pak ya. Balik lagi, Betul, kembali lagi, tergantung dia masalahnya apa yang sedang dihadapi, membutuhkan rehabilitasinya di bidang apa, begitu ya, Pak ya? betul. Tergantung masalahnya juga. Betul, Tergantung masalah, beda masalah bisa juga beda waktu untuk penanganan hingga asesmennya ya, Pak ya. betul, betul. Oke, Pak Wahyu, ini berarti tadi disebutkan Sentra Terpadu Pangudi Luhur ini sudah berdiri sejak 2002. 2002 apa 2022? Mohon maaf, Pak. 2022. Kalau pantinya sendiri 2022. di tahun 70-an, tapi Oh, kami oke. gabung itu baru 2022. 3 2002, Maret 2022. 2022 menjadi sentra terpadu pangudi luhur gitu ya Pak. Oke, Betul. ini berdiri sejak tahun 2022, berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Ini sudah ada berapa masyarakat Pak kira-kira yang direhab di sana? Yang kami lihat di sini, Mhm. kami kalau total itu ada tahun ini aja sampai pertengahan dulu. Pertengahan itu sekitar 4.581 yang Hmm. kami lihat. Tapi Waduh, tahun kemarin kami targetnya itu kurang lebih ada 10.000. 10.000 minimal. tahun kemarin, Tahun dua 2004.
2024 ya? 2024. Oke. 2024. Tahun Mhm. 2023 target kita sekitar 9.000 sekian. Untuk angka pastinya kita nggak apa nanti kita pastikan lagi. Tetapi kalau Mhm. yang di residen itu rata-rata per tahun kita merehab sekitar 200 sampai 250 pelindung manfaat. 200 hingga dua ratus Sampai lima puluh 200, ribu. bukan 200 sampai 250 pelindung manfaat Oke, di itu per tahunnya setiap ya? tahun itu yang kita rehab di residen di asrama. Karena Mhm. asrama kita kan juga terbatas untuk tempat dan lain-lainnya. Oke, 200 hingga 250 masyarakat per tahunnya. Berarti kalau di total, Pak, Tahunnya. kalau di Iya, total dari iya. tahun 2022, berarti totalnya udah ada sekitar berapa tuh, Pak, masyarakat yang sudah direhab di sana? Mungkin kalau untuk residen bisa hampir seribuan. Hampir seribuan ya? Hampir seribuan kalau residen. Kalau untuk Mhm. yang di luar residen Mhm. itu hampir sekitar hampir 25 sampai 30 ribuan. Mhm. Oh, lumayan banyak juga ya, Pak ya. Oke, Pak Wahyu, sebelum kita lanjutkan lagi ke perbincangan kita nih tentang peran ya dari Sentra Terpadu Pangudi Luhur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, boleh diingatkan kembali Pak Wahyu alamat dari Sentra Pangudi Luhur info adanya di mana alamat lengkapnya? Baik, di Jalan Mhm. Joyo Matono, Mhm. nomor 19, Margahayu, Kecamatan Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Oke, tuh sudah cukup jelas ya, Devi Mania. Oke, Pak Wahyu, tadi kan Pak Wahyu sebutkan ya, kalau yang orang yang mendapatkan layanan dari rehabilitasi sosial Pangudi Luhur ini, ada yang menjadi residen dan non-residen. Kalau misalkan menjadi residen, itu berarti menetap dan tinggal di sana ya, di Sentra Terpadu Pangudi Luhur. Tapi kalau misalkan yang non-residen, ini seperti apa pelayanan rehabilitasi yang didapatnya, Pak Wahyu, monggo? Ya, yang di non-resident itu ada layanan keluarga dan layanan komunitas. Mhm. Nah, di layanan keluarga itu memang kami, Sedata Bank Diput, melakukan pelayanannya di dalam keluarga dengan berbagai macam layanan. Ada Mhm. yang pemenuhan kehidupan layak, mungkin bantuan-bantuan apa eh, bantuan kebutuhan dasar kayak kasur, dia nggak punya kasur dan lain-lain. Tapi ada juga kita melakukan terapi-terapi kepada keluarga-keluarga yang memang tidak bisa hadir atau memang tidak bisa mengakses layanan residen. Mhm. Nah, terapi itu kayak fisioterapi, pelayanan untuk lansia dan lain-lain. Kita Mhm. juga memberikan juga dukungan pelatihan kewirausahaan. Jadi ada teman-teman disabilitas yang apa butuh pelatihan, tetapi mereka tidak bisa ikut di pelatihan residen. Nah, itu kita Mhm. latihan terdekat, di mana dia ada pelatihan yang mendukung apa skill mereka tumbuh lebih bagus. Nah, ada berbagai juga di LKS. LKS itu ada lembaga kesejahteraan sosial. Jadi ada panti-panti milik masyarakat yang juga kita support dengan berbagai macam intervensi. Ada yang kebutuhan dasarnya, ada yang pelatihannya, ada yang apa kebutuhan apa kolaborasi untuk melakukan peningkatan kesehatan teman-teman yang ada di LKS dan lain-lain. Itu. Oke, baik Pak Wahyu, di sana juga kan terdapat berbagai fasilitas ya seperti fasilitas kesehatan, klinik, terus juga ada juga rumah terapi ya Pak Wahyu. Nah, itu fasilitas-fasilitas tersebut apakah hanya khusus untuk residen dan non-residen artinya yang mendapatkan layanan rehabilitasi saja atau masyarakat umum juga boleh barangkali ada masyarakat umum dari luar begitu yang ingin terapi di sana Pak Wahyu? Ya, untuk saat ini pada dasarnya itu semua masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang ada di STPR, khususnya Mm-mm. untuk kesehatan terpadu, klinik pertama dan lain-lain. Nah, saat ini kami baru proses untuk akreditasi. Kalau Mhm. misalnya di akreditasi, berarti kita bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya residen dan non-residen, tetapi kita juga bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat terdekat yang ada di sekitar Sentra Terbang di Luhur. Mhm. Nah, untuk rumah terapi itu memang saat ini ada beberapa organisasi-organisasi kayak organisasi apa cerebral palsy yang memang mengakses layanan kita. Nah, bagi teman-teman yang mungkin terdekat ada di Kota Bekasi yang membutuhkan misal apa terapi-terapi, kebutuhan fisioterapis, kebutuhan psikolog klinis, kebutuhan apa terapi bicara. Nah, itu bisa Mhm. nanti menghubungi nomor yang telah disebutkan tadi Mhm. untuk bisa mendapatkan pelayanan di kami.
Oke, berarti yang bukan residen dan non-residen pun bisa ya Pak ya, masyarakat biasa yang tidak sedang dalam proses rehabilitasi pun bisa artinya menikmati fasilitas kesehatan yang ada di sana seperti rumah terapi dan juga klinik Pak. Ya, pada dasarnya bisa, tapi nanti kita akan cek dulu terkait dengan apa. Jadi kami itu kan sentra terpadu pengawas di Luhur, jadi punya ketentuan melayani semua warga negara Indonesia yang Mhm. di peraturan sosial itu berada di desil 1 sampai 5. Desil 1 sampai Oh. 5, kecuali ada hal-hal yang sifatnya darurat. Kalau darurat, pasti kita akan langsung respon. Oke, berarti persyaratannya sebenarnya bisa masyarakat umum berobat ke sana gitu menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di sana, tapi syaratnya salah satu syaratnya adalah masyarakat tersebut harus tergolong ke dalam desil 1 dan desil 5, begitu ya, Pak? 1 sampai 5. Desil 1 sampai desil 5 Ya. ya. Berarti itu ada biayanya atau tidak, Pak? Kalau masuk masuk desil 1 sampai 5 pasti nggak ada biayanya. Free berarti ya. Iya. Kalau untuk desil 1 masyarakat desil 1 sampai desil 5 free. Berarti kalau masyarakat yang di luar daripada desil 1 dan desil 5 berbayar, begitu ya, Pak? Nanti akan kita lihat dulu karena memang mekanisme di klinik Pratama yang jadi kita Mhm. saat ini dalam proses akreditasi. Nanti Oh, setelah oke. akreditasi kita juga melayani yang BPJS karena itu juga ketentuan yang ada di Kementerian Kesehatan. Oke, baik. Pak, ini biasanya orang-orang atau masyarakat yang direhabilitasi di sana, ini proses rehabilitasinya biasanya berapa lama, Pak? Nah, ini bervariasi nih. Jadi Mhm. ada yang cepat, ada yang enggak. Misalnya kalau Mhm. kasus teman-teman disabilitas yang jadi ada proses asesmen kami itu yang pertama. Mhm. Proses asesmen, terus kita menentukan ada namanya case conference. Untuk beberapa ahli, kami kan punya psikolog, punya perawat, punya pekerja sosial khususnya yang akan tanggung jawab pada case management. Mhm. Jadi saat masuk asesmen itu, dia itu punya potensi atau punya keinginan apa ya, bukan keinginan, apa punya hal apa yang bisa dikembangkan saat Mhm. proses rehabilitasi sosial. Mhm. Nah, khususnya terkait dengan peranan sosial, karena teman-teman disabilitas dan lain-lain kan orang-orang yang memang diperlukan untuk bisa punya peranan sosial yang cukup bagus, bergaul dengan masyarakat dengan oke gitu. Nah, itu kan butuh layanan-layanan kayak terapi Mhm. psikologis, terus dan lain-lain. Tapi untuk pelatihan-pelatihan itu juga akan menambah kepercayaan diri mereka. Misal dia awalnya belum bisa, yang ini tadi, belum bisa apa-apa. Datang Mhm. di sini belajar bahasa tulis, belajar komputer braille, belajar keterampilan massage misalnya, atau Mhm. belajar yang vision, itu belajar terkait dengan barista yang ada di sini. Nah, Mhm. proses itu bisa tergantung nih, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, atau malah bisa setahun. Nah, Mhm. setelah itu, setelah proses itu kami ingin apa? Bukan kami mengatakan case conference lagi ini teman-teman ini bisa keluar dari residen dengan ketentuan nanti apakah keluarganya siap atau enggak itu juga dalam proses monitor dari kami. Jadi kami juga melakukan asesmen dan intervensi ke pihak keluarganya. Jadi kalau misalnya keluarga di sana ada tempat untuk usaha, berarti nanti kita pulangkan Mhm. pertimbangan ini ke tempatnya, tapi tetap dalam monitoring kita. Nah, kita minta dinas sosial, juga minta pemerintah desa setempat untuk juga melakukan monitoring ke teman kita yang baru kita selesaikan rehabilitasinya di residen di STPL ini. Kalau Oke. hasilnya oke, berarti yang tanggung jawab itu banyak sebenarnya nanti setelah kita keluarkan, bukan keluarkan. Setelah kita pulangkan dengan Mhm. ketampilan yang mereka punyai, jadi mereka itu akan dimonitor oleh pertama keluarganya sendiri, Mhm. kedua apa tokoh masyarakat yang apa sudah kita apa tunjuk nantinya dan juga dari dinas sosial. Oke, berarti memang proses rehabilitasinya beragam ya. Tergantung mungkin Betul. direhabilitasinya di bidang apa juga. Berarti tadi Pak Wahyu bilang ada yang mulai dari 3 bulan sudah selesai proses rehabilitasinya, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang bahkan sampai setahun ya Pak ya. Betul. Ad- Tergantung permasalahan itu. ada nggak Pak yang sampai bertahun-tahun gitu di sana stay karena mungkin kebetahan, terlalu betah atau seperti apa? Ada nggak Pak yang seperti itu? Ini ada, tapi nggak banyak. Khususnya Mhm. sih yang paling sering itu di lanjut usia. Karena lanjut usia Ah. ini kan nenek kita yang lanjut usia itu kebanyakan kalau kita tracking ke keluarganya, pertama memang mereka lansia yang tidak punya keluarga. Terus yang kedua Mhm. memang banyak beberapa yang kami lihat di sini itu keluarganya memang keberatan untuk menerima kembali. Jadi paling tidak Ah. memang cukup lama untuk kita lihat di sini. Tapi di sini pun
kakek nenek itu punya aktivitas yang produktif kalau menurut apa dari berbagai apa intervensi yang kita lakukan. Mhm. Misalnya ada yang kita kasih stand untuk berjualan, dia berjualan di sini. Ada juga lansia yang apa menggarap lahan yang ada di Senat Bang di Luhur. Jadi ada yang pelihara ikan, yang nanam-nanam tanaman-tanaman cabai dan lain-lain. Yang itu memang untuk apa proses rehabilitasi di sini yang kami berharap sudah menuju ke quality of life. Jadi supaya memang mereka menikmati kehidupan yang mereka rasakan saat ini. Karena kalau Mhm. misalnya apa paksakan untuk kembali ke keluarga karena keluarga nggak ada, keluarga terdekat Mhm. nggak ada, masyarakat pun masih belum siap untuk menerima teman-teman kakak nenek kita yang jadi lansia. Gitu. Oke, berarti kalau untuk yang lansia ini berarti pengecualian, Pak. Ini sebenarnya ada batas waktunya nggak sih? Atau tidak ada batas waktunya terkhusus untuk para lansia? Boleh tinggal semau mereka selama mereka mau begitu, Pak? Atau seperti apa? Sebenarnya bukan semua mereka, tetapi kita melihat ada juga beberapa lansia yang kita terminasi. Terminasi dalam artian kita pulangkan ke keluarganya. Memang Mhm. ada yang ada keluarganya, tapi memang lansia-lansia yang tidak ada keluarganya dan dia punya penyakit bawaan, misalnya memang apa bedridden dan lain-lain dan nggak punya keluarga itu kan memang harus kita lakukan. Ya, yang Mhm. bedridden itu ada sekitar 20-an di sini. Bedridden itu memang lansia-lansia yang membutuhkan bantuan orang lain untuk dimandikan, untuk Hmm. dibersihkan kalau dia apa buang air dan lain-lain. Ada sekitar 20 yang kemungkinan sih tidak mungkin lagi kita terminasi kembali ke keluarganya. Karena pertama dia nggak punya keluarga, yang kedua memang hanya punya keluarga jauh gitu. Oke. Ada juga anak di sini, lansia ini, tetapi anaknya itu dengan kondisi yang tidak lebih baik dari kakek nenek ini, baik kondisi Hmm. ekonomi maupun kondisi sosialnya. Jadi Baik, hal baik. itu, tetapi misi kita itu tetap yang ada di sentra terbang di Luhur itu diusahakan penuh untuk di tracing keluarganya dan dirawat oleh keluarga terdekat. Oke, berarti maksudnya yang tidak pulang-pulang pun bukan artinya bisa tinggal semau mereka ya, Pak, tetapi dilihat dulu bagaimana kondisi dari si lansia tersebut dan ketersediaan dari keluarganya, keluarga yang bersangkutan ya, Pak ya. Oke, Ya. oke, oke. Nah, ini kalau setelah selesai direhabilitasi di sentra Pangudi Luhur ya, Pak ya, apakah mereka disalurkan ke mitra-mitra atau bagaimana, Pak? Ada penyalurannya nggak, Pak, kalau setelah selesai direhabilitasi? Ya, kalau disalurkan pasti disalurkan. Kami punya beberapa mitra yang bisa menyalurkan tenaga apa teman-teman yang kami lihat di sini untuk disalurkan bekerja baik di perusahaannya maupun kami juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk mereka bisa buka secara mandiri. Nah, ada juga yang kita salurkan Mhm. misalnya ke tempat apa terapi pijat yang profesional. Ada beberapa yang tahun kemarin kita menyalurkan sekitar 3 sampai 4 yang Mhm. untuk massage. Terus selanjutnya ada juga yang mereka ingin buka usaha sendiri. Nah, Oke. usaha sendiri itu memang ada yang apa yang jahit sudah kita apa bekali dengan perlengkapan menjahitnya sehingga dia di Mhm. rumah tinggal membuka apa layanan jahit dan kita monitor juga sampai saat ini. Ada Mhm. juga yang selain jahit juga mereka berjualan apa kelontong, ada juga yang berjualan makanan dan lain-lain. Nah itu juga kita bekali dengan selain keterampilan juga kita bekali dengan modal awal supaya mereka bisa survive. Gitu. Oke, berarti disalurkan ya, Pak ya, orang-orang atau masyarakat yang sudah mendapatkan Ya, rehabilitasi di sentra terpadu Pangudi Luhur itu disalurkan ke mitra-mitra atau diberikan istilahnya seperti modal ya untuk kembali melanjutkan hidup bersama dengan keluarganya ya, Pak ya. betul, betul. Oke, Pak Wahyu, ini rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial ini ada di mana aja sih Pak Wahyu? Di setiap wilayah ada atau bagaimana Pak Wahyu? Kalau sentra dan sentra terpadu itu ada di 31 titik di seluruh Indonesia. Ah, Tapi belum merata di semua provinsi ada. Ada yang misalnya di Jawa Barat itu ada sekitar 5, ah, ada oke. juga yang di mana di Nusa Tenggara Barat ada 1 dan lain-lain. Totalnya ada Oke. 31 dengan pelayanan tadi apa asistensi rehabilitasi sosial. Mhm, ada di 31 wilayah, tetapi belum tentu di setiap kota ada ya. Lalu belum merata di tiap Belum. provinsi.
Oke, belum merata di tiap provinsi. Oke, Pak Wahyu, ini apakah ada tantangannya nih, Pak Wahyu? Tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang Pak Wahyu? Ya, kalau kita sih caranya memang apa bagaimana teman-teman yang kita rehab itu memang punya etos kerja, punya ketekunan dan punya konsistensi untuk mereka bisa lepas dari kesulitannya gitu. Kesulitan Hmm. entah kesulitan ekonominya, kesulitan saat dia memang belum punya skill dan lain-lain. Karena yang kami lihat di sini itu memang kita memang perlu usaha ekstra untuk menaikkan ya percaya diri, menaikkan supaya memang mereka itu betul-betul bisa tekun, bisa rajin, bisa konsisten, bisa komitmen. Nah, hal-hal itu yang menjadi tantangan di kita terkait dengan kondisi manfaatnya. Terus selanjutnya itu juga kami pun juga terus berbenah untuk melakukan apa upgrade SDM supaya nanti bisa melayani dengan lebih baik lagi. Terus juga tantangannya juga peran dari masyarakat itu memang sangat penting dan signifikan untuk apa ya membantu proses peningkatan keberfungsian sosial terkait dengan keberadaan teman-teman yang kami rehab di sini. Jadi hal-hal tiga hal itu yang menjadi salah apa menjadi fokus kita. Jadi mulai dari PM-nya bagaimana dia punya etos kerja yang kuat, terus dari SDM kita juga kita tingkatkan supaya lebih oke dan juga dari peran serta masyarakat supaya memang ikut terlibat dengan aktif terkait dengan proses peningkatan keberfungsian sosial dari teman-teman yang kita rehab di sini. Oke, tapi sejauh ini bagaimana, Pak? Apakah tantangan-tantangannya tetap bisa dihadapi, tetap bisa tersolusikan? Ya, itu kan proses ya. Dalam artian, misalnya dari 200 nih yang kita rehab. Nah, Mhm. mungkin ada beberapa yang punya etos kerja yang memang betul-betul di luar apa perkiraan kita. Memang mereka itu memang cukup apa challenging banget gitu untuk Aha, ditingkatkan kerjanya. Kalau oke. masalah media pintar atau enggak sih itu nanti bisa kita apa singkir. Yang penting dia punya keinginan bangun pagi, Mhm. ada aktivitas yang nggak kosong. Nah, itu kan penting banget tuh harus dilakukan dia Ya. supaya dia terbiasa dengan kehidupan yang di luar sentra. Nah untuk Mhm. SDM setiap kita punya program upgrading SDM nih tiap bulannya. Dan juga untuk peran masyarakat kami masih dalam proses juga untuk selain menginventarisir juga membuat MOU baru nih dengan teman-teman supaya nanti kita bisa bergerak beriringan nih untuk apa kerja bareng terkait dengan peningkatan rehabilitasi sosial gitu Pak. Oke, Pak Wahyu, tadi kan aku mengajukan pertanyaan kepada pendengar ya. Tadi Vika mengajukan pertanyaan kepada pendengar untuk mengetes nih apakah para pendengar kita fokus mendengarkan perbincangan kita pada pagi hari ini, Pak Wahyu. Nah, ternyata Ya. ini lumayan banyak nih yang mengirimkan jawaban kuis. Wah, rata-rata ini jawabannya betul semua nih. Sepertinya ada satu, dua, tiga, empat. Wah, ini lumayan banyak, Pak Wahyu. Berarti, alhamdulillah pendengar kita fokus mendengarkan perbincangan kita pada pagi hari ini ya. Tapi sayangnya Vika hanya bisa memilih satu nama nih dari semua yang menjawab benar pada pagi hari ini DV Mania. Dan selamat untuk Vicky dari Pasar Minggu. Oke, selamat untuk Vicky dari Pasar Minggu. Hari ini hari Senin ya, tanggal 11 Agustus 2025. Vicky dari Pasar Minggu berhak mendapatkan hadiah berupa satu paket perawatan dari Metal Fortis, berupa sabun, shampoo, dan juga parfum. Selamat sekali lagi untuk pemenang ya, Vicky dari Pasar Minggu. Untuk yang belum menang, jangan sedih, jangan berkecil hati, karena masih banyak lagi hadiah-hadiah lain yang menanti di esok hari. Oke, DP Mania Pak Wahyu ini karena tidak terasa nih sudah mau jam 10 aja ya Pak Wahyu. Padahal kita perasaan baru sebentar ngobrolnya. Oke, Pak Wahyu, ini terakhir deh pertanyaan pamungkas dari Vika nih. Ada tips gak nih agar mantan peserta dari rehabilitasi sosial ini dapat menjadi SDM yang berkualitas dan juga berdaya guna? Monggo silahkan Pak Wahyu. Ya, ada ya paling enggak itu ada 4 hal nih yang perlu dilakukan nih. Yang pertama mengasah keterampilan itu harus dilakukan. Mhm, Keterampilan apapun ya keahlian kita harus diasah ke ya. keterampilan. Terus yang kedua etos kerja. Nah, etos kerja yang tadi jadi PR kita bersama juga etos kerja itu hal yang sebenarnya bisa kita kuasai. Itu kan di dalam diri kita. Mhm, Menguasai keterampilan, menguasai etos kerja, nah, itu kan hal-hal yang di dalam pengaruh kita. Jadi itu bisa kita
bisa kita lakukan kapan saja gitu. Terus Oke. yang ketiga itu bangun jejaring. Jadi kita harus punya banyak teman nih, punya banyak teman dalam artian teman yang betul-betul apa ya, sama-sama membangun nih supaya kita memang lebih oke, dia oke, kita oke gitu. Jadi jejaring Mhm. itu sangat penting untuk dikembangkan. Terus yang terakhir itu memang kita harus punya semacam values bahwa kita memang harus mandiri gitu. Jadi Mhm. boleh tergantung terus dengan keberadaan pemerintah. Karena juga pemerintah yang sehat itu juga perlu warga-warga yang sehat dan memahami bahwa mereka Mhm. juga terlibat dalam proses pembangunan. Gitu. Itu ada 4 hal Oke. tadi sih, Mas. Baik, mantap sekali. Terima kasih banyak Pak Wahyu sudah meluangkan waktunya ya di tengah proses diklat. Sekarang padahal sedang diklat ya Pak Wahyu ya. Teri- Terima kasih banyak ya Pak Wahyu sudah meluangkan waktunya nih di tengah kesibukannya. Mudah-mudahan lancar untuk proses diklatnya ya. DV Mania juga terima kasih banyak yang sudah stay tune, yang sudah menyimak dan juga berpartisipasi pada kuis pada pagi hari ini. DV Mania mudah-mudahan perbincangan kita bersama dengan Pak Wahyu pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Karena sekarang sudah mau jam 10, Vika dan Pak Wahyu Dewanto undur pamit. DV Mania selamat menjalani aktivitas di hari Senin ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.